Bisa ceritain ini Bu, hand sanitizer dari lidah buaya? Karena kalau gini Pak, kita mandangnya tuh kalau hand sanitizer tuh kering ya pasti karena Ya, alkohol. ya, ya. Bikin kulit kering ya? Iya, Ya, kalau oke. lidah buaya itu kan dia bisa memberikan kelembaban. Ya, Pak. Jadi cocok lah makanya itu cewek-cewek Bu ya? ya. Aman kulitnya ya? Jadi kalau Oke. disemprot tuh tangan nggak kering. Iya, iya. Oke, Lembut. terus? Ya gitu konsepnya Pak. Jadi kita Nggak kasar ya? nggak kasar. Boleh tes nggak? Tapi nggak bawa ya? Nggak gitu ngetesnya Bu. Tes tangan ya? Coba dulu. Oh iya Bu. Oh iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muda Unilak. Kita berjumpa kembali bincang bebas hari ini tentang Universitas Lancang Kuning. Bincang bebas hari ini menghadirkan langsung dua dosen di Fakultas Pertanian dan prodinya ini masih baru berdiri, baru seumur jagung istilahnya. 1 tahun yang lalu, alhamdulillah. Ternyata prodi ini progresnya cukup baik dan dosen-dosennya juga pintar, cerdas, dan cantik-cantik. Oke. Selamat datang Ibu Anania Rahmah. Iya Pak. Jangan panggil Pak lah, Oh Bu. iya. Bang. Kemudian selamat datang juga ke Bu Vivin Jenika Putri, Sekretaris Prodi THP. Apa itu THP? THP adalah Teknologi Hasil Pertanian, dan beliau berdua home base-nya itu mengajar di Teknologi Hasil Pertanian. Dalam perjalanan waktu ternyata Ibu Nia dan Bu Vivin juga merancang untuk pengurusan berdirinya prodi ini. Sudah setahun, alhamdulillah aktivitasnya baik ya. Dan kita akan bincang bebas hari ini masalah pribadi juga ya Bang? Iya, ulik-ulik sedikit masalah kuliahnya dulu, kemudian bagaimana bisa cerita tentang dosen dan bagaimana tentang mahasiswa. Nah, ini kan pengalaman 1 tahun sudah mengajar di THP, kemudian apa planning ke depan bagi Bu Nia dan Bu Vivin. Nah, mengawali bincang hari ini, saya akan memulai dengan Bu Vivin. Ibu bisa jelaskan bagaimana sih gambaran umum tentang THP? Karena di Lancang Kuning udah berusia 40 tahun lebih, dan di 2022 THP telah berdiri. Seperti apa sih Bu gambaran prodi ini? Jadi kan teknologi hasil pertanian itu kita tuh ngolah hasil pertaniannya. Kan banyakan orang kan pada mikirnya kayak gini, masuk THP nyangkul ya benar. Cewek-cewek nyangkul. Ya, pada nggak mau kan, karena berpikir pertanian itu emang harus ke sawah, ke ladang. Padahal sebenarnya kalau untuk THP sendiri kita ke laboratorium. Oke. Jadi kita ngolah hasil pertaniannya. Jadi kayak kita bikin bakery ya, kayak bakery kue ya. Oke. Kayak sosis, oke. Itu anak THP. Jadi emang lebih ke hasil pengolahannya dari pertanian sendiri. Jadi emang nggak ada, kita selama kuliah itu nggak ada ke lahan. Nyangkul nggak ada. Oke. Berarti banyak di labor ya, penggunaan teknologi juga. Karena hampir semua mata kuliah kita itu emang di laboratorium semua. Oke, praktikum juga? Praktikum, bahan-bahan kimia. Fullnya emang di lab ya? Di lab. Kalau Bu Nia, pengalamannya waktu di mahasiswa pertanian THP seperti apa? THP di Unilak? Atau dulu S1 ya? S1 saya di Unri ya Pak ya? Ya emang seperti yang dibilang sama Bu Pipin, kalau emang nggak ada sama sekali, ibaratnya tuh kita yang cewek-cewek aman lah gitu ya Pak, nggak kena matahari, emang pulai terawat di lab gitu ya Pak. Malah kayak kedinginan kan, labnya dingin gitu. Oke. Di situ. Berarti dari sejak SMA memang udah suka soal teknologi gitu, atau lebih ke ekonomi atau sosial, atau karena ya udah yang penting kuliah di negeri lah gitu, manfaatkan PBUD-nya gitu?
Dulu waktu SMA saya itu IPA ya. Dulu kan IPA. Nggak tahu sekarang kayak masih pembagian IPA, IPS gitu Iya, Pak ya, masih ya. Iya, masih. Nah, jadi saya emang diwanti-wanti sama orang tua tuh belajar yang bagus, masuk IPA karena kemana-mana pasti bisa gitu ya. Bapak gitu juga nggak? Iya, saya juga. Saya 2 kali nggak lulus. Tes jalur negeri nggak lulus, seleksi nasional, tapi jalur mandiri saya lulus. Jadi basicnya emang dari IPA itu kan sayang kan Pak, digunakan maksudnya ke eksakta juga. Betul, gitu ya udah, makanya dimasukin lah itu salah satunya teknologi hasil pertanian. Berarti Ibu memang Bu Nia sama Bu Vivin dari SMA sudah ngerancang ya untuk suka teknologi hasil pertanian, kemudian lanjut S2 juga linear nggak? Linear, kemudian akhirnya ngajar kan? Nah, dulu Ibu S1 di mana? Di Universitas Andalas Padang. Andalas Padang. Jalurnya apa dulu? SNMPTN. SNMPTN nasional. S2 Bu Nia? Di IPB. IPB. Dapat beasiswa juga, Bu? Enggak. Mandiri. BU, beasiswa orang tua, Pak. Bukan beasiswa orang tua, bayar surang-surang. Bayar surang. Berarti Ibu S1-nya di Undri Pertanian. Iya. Oke. Ibu tahu nggak, Bu? Kalau pertanian, Fakultas Pertanian kan? Iya. Ibu junior dari istri saya. Oh iya, Pak. Istri saya pertanian, Bu. Senior Ibu. Di kuliahnya kuliah bukan? Ya istri saya itu di Fakultas Pertanian, tapi dia agrobisnis atau agronomi ya, lupa saya. Agrobisnis kayaknya, agroteknologi, tapi satu senior di Fakultas Pertanian lah ya. Terus dia juga PBUD, Bu. Oh iya, Pak. Makanya saya bilang kalau anak-anak yang dari IPA di SMA-nya kan pasti pintar-pintar ya, hitung-hitungannya kuat. Nah, sama berarti dia juga jalur PBUD, Bu. Oh gitu ya. Nah, alma mater ya kan. Malahan ada dosen di THP sekarang itu dosen saya dulu. Siapa, Bu? Bu Foni. Bu Foni yang di pertanian. Iya. Kaprodi THP. Kaprodi. Dosen ngajar saya di dulu. Undri. Iya. Oh, kan ngumpul kan. Iya, bareng-bareng kita di sini dulu, gedein tancang kuning gitu. Iya, dulu dosen sama mahasiswa, sekarang jadi partner rekan kerja. Partner. Emang enak, Bu. Enggak tahu jalan, Bu ya. Iya. Ibu tahu nggak, Bu? Pengalaman Ibu sama kayak juga. Saya juga. Kepala kerja sama Lancang Kuning, Dr. Nur Faisal, itu guru saya di sekolah. Faisal. Sekarang bareng-bareng kita rekan kerja, kita kerja sama dengan beliau sering untuk bilang saya publikasi. Nah, nggak nyangka juga di rumah yang sama kita sama-sama besarin Lancang Kuning. Jangan-jangan dulu dihukum Pak Faisal. Janganlah, Bu. Kalau cerita waktu SMA sama Nur Faisal, aduh, luar biasa lah. Ketahuan bandel. Aduh, ingat masa SMA, Bu. Nah, lucu ibu-ibu berdua nih. Nah, Ibu kan sama-sama gelarnya sama nih, STP, MSI sama-sama. Sebelum jadi dosen di sini, sering nggak sih? Sering ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Kalau saya lihat Ibu di Lancang Kuning sudah 2 tahun di sini, di mana ada Bu Nia, kayak Upin Ipin ya, Pak. Di situ ada Bu Vivin ya kan. Dulu sebelum gabung sering ngumpul nggak? Jadi kita gimana cerita kok bisa dekat? IPB. Oke, ya. Bareng. Ini kebetulan junior saya. Iya, lebih tua Ibu. Bukan kalau gap nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Cuman dia emang lebih duluan daftar di IPB. Ya, oke. Terus saya duluan di IPB, habis itu Bu Nia. Nah, kami sama-sama bidang kajian, sama-sama kemasan. Kemasan pangan sama. Gitu? Kemasan. Oke, ya. Jadi ada beberapa mata kuliah bareng. Oke. Nah, kebetulan kami satu kosan. Oh, gitu. Anak-anak Riau ya, anak pembar di Bogor ya. Enggak, kebetulan di kos saya, di kos kita itu ya, pas di Bogor. Ya. Banyak anak Sumatera. Oh, iya. Sampailah kami buat grup tuh Sumatera garis keras. Oh, iya. Jadi memang ada dari Palembang, pergerakan dari nih. Sumbar kayak gitu, Pak ya. Sumatera garis keras. Iya. Kami tuh nggak bisa bahasa Sunda. Iya. Padahal udah lama di Bogor. Oke. Selesai kuliah juga masih di Bogor. Di Bogor, ya. Kerjaan di Bogor. Tapi kita mau nggak bisa bahasa Sunda. Iya. Karena emang teman
satu circle. Garis keras. Garis keras ini. Ada Sumatera, sekarang masih ada grup WhatsApp ya? Masih ada. Masih nyambung silaturahminya. Masya Allah. Ya, alhamdulillahnya kita kalau ada tanggal merah ya Pak ya, yuk langsung kita ketemu di mana. Iya, ya. Emang titik poinnya di titik kumpul di mana gitu. Wih, main ya. Pagi ke Jakarta, besok atau malam pulang Bogor ya. Oke. Berarti benar satu kos Bu ya? Satu kos sama Vivin. Berarti kalau satu kos banyak hal lah dibicarakan. Mulai dari planning ke depan, pribadi, pendidikan, kemudian apa istilahnya hitam putihnya tahu juga. Ibaratnya 24 garis 7 lah sama Vivin dari era zaman kuliah dulu ya Pak, sampai sekarang pun juga ternyata partner kerja. Partner juga. Ya. Siapa duluan lulus Bu Nia sama Bu Vivin di? Vivin. Saya dulu. Oke, di tahun yang sama? Beda. Vivin duluan. Ngarep hari? Minum? Pak, kirain kopi. Biasanya di podcast yang lain ada kopi kan gelasnya. Ri, bisa usahakan untuk kopi nggak? Rupanya untuk kali ini kita lebih sehat air putih ya Bu ya. Ibu silakan minum, mudah-mudahan bisa menghilangkan dahaga sementara. Sementara ya Pak? Sementara. Minum Pak? Iya, puasa Bu. Puasa kami sih Pak. Tapi niatnya puasa tapi gagal. Nggak apa-apa, ada tercatat niatnya. Terus Bu, ini kan Ibu sering tandem berdua. Waktu kos di Bogor, planning nggak sih Bu? Niat dan rencana ternyata bisa bareng-bareng gabung di Lancang Kuning ini. Mungkin kan ngobrol berdua di kamar, kayaknya mau ke sini lah. Mau ke sini atau yuklah kita bareng-bareng kalau ada informasi. Nah, gimana Ibu cerita-cerita ini kok bisa ditakdirkan? Nah, bisa bareng-bareng. Gimana ceritanya tuh? Jadi dulu tuh kebetulan Bu Nia ini kan masih tesisan ya Pak ya. Tesis, oke. Iya. Terus karena satu bidang saya bantu-bantu lah. Oke. Terus saya kerja sambil kerja juga, kerjaan juga di Jakarta, tapi ngekos masih di Bogor. Bareng-bareng lah ya. Karena udah nyaman di kosan itu karena bareng-bareng. Nah akhirnya saya pulang kampung ya, sebentar Bu Nia ngasih tahu kalau Unilek buka THP. Oke. Masukin gitu. Coba masukin. Nah saya masukin. Terus? Saya masukin, tahu-tahu dipanggil. Nah ada butuh lagi nih di lapangan. Ada info nggak buat temennya ada atau gitu? Oke. Jadi kebetulan Bu Nia ini baru selesai sidang. Baru selesai sidang banget ya Bu Nia. Iya benar. Baru sidang. Oke. Saya ajak ngadep ke dekan waktu itu. Dekan ada nih teman saya baru selesai sidang. Adanya SKL Pak gimana? Kata bapaknya masukin lamaran ya? Masukin lamaran. Memang murah rezeki berarti Bu ya? Langsung selesai dapat alhamdulillah ya. Sebenarnya tuh kayak the power of group alumni gitu. Ya, Karena kan si Ibu Vivin ini dia asli Sumbar ya Pak ya. Sementara saya kan Riau. Jadi ada grup pasca sarjana Riau. Nah, saya dapat info dari sana. Iseng-iseng kan kasih ke Vivin. Ternyata alhamdulillahnya bisa diterima gitu. Alhamdulillah. Ternyata dari S2 kumpul-kumpul bareng lanjut. Nggak nyangka juga di mana ada Bu Vivin, ada Bu Nia. Ini Pak, lucunya ya kan? Orang ngerasa nggak sih? Sumatera Garis Keras tuh member ada 7 orang. 7 orang. Nah, jadi bukan kami berdua Pak yang di Unilak sebenarnya. Terus ada satu lagi. Siapa Bu? Bu Hanifah dari Jambi. Dari Jambi. Oh, Bu Hanifah di pertanian juga. Iya. Oke. Nanti kapan-kapan kita undang Bu Hanifah. Jadi emang nggak jauh-jauh kami kan bareng. Dulu sempat menghubungi nggak waktu masukin lamaran ke layanan Lancang Kuning gitu? Ada sempat dulu nggak? Atau cuma langsung nganter lamaran gitu prosesnya? Karena dulu itu info dari Bu Nia, Lancang Kuning ini membuka THP. Ya. Jadi butuh untuk syarat ya persyaratannya. Jadi Bu Nia nyaranin saya masuk. Kebetulan saya COVID ya Pak ya. Iya COVID ya benar. COVID. Kebetulan kerjaan saya di Jakarta itu WFH ya. WFH. Jadi bisa coba deh ke Riau, lebih dekat ke kampung. Kebetulan saya dari Sumbar ya Pak ya. Ya udah saya masukin, alhamdulillahnya keterima. Jadi, orang Unilak minta bantu dalam proses
administrasi untuk pengurusannya ya. Alhamdulillah akhirnya sudah SK keluar dan sudah berjalan menerima mahasiswa baru, dan ini tahun kedua Bu ya. Tahun kedua. Informasi udah banyak yang daftar Bu ya THP ya? Alhamdulillah udah Pak. Nah, kita doain Bu ya, semakin banyak yang sah dapat nomor induk mahasiswanya. Amin. Nah, udah pengalaman kuliah sudah di S2. Nah, sekarang Ibu Nia sama Bu Vivin, pengalaman 1 tahun di Lancang Kuning untuk sebagai dosen mengajar di THP seperti apa Bu? Sebenarnya itu kita udah, ini tahun kedua berarti Pak. Karena tahun pertama jatuhnya asisten dosen karena belum turun SK kan. Nah kalau dari terhitung setelah turun SK baru masuk ke tahun pertama. Totalnya 2 tahun juga ya? Iya. Tapi kan udah ngajar mahasiswa ya? Iya, awal mula ngajar itu masih era COVID, jadi kita ngajarnya daring. Pengalaman pertama ngajar ya lumayan lah Pak. Lumayan berat, lumayan mudah, lumayan Pak. Lumayan deg-degan. Oke. Karena yang paling diwanti itu, aduh, ada yang ingin bertanya. Nah di situ tuh saya yakin dosen-dosen pemula pasti di situ yang paling ditakuti. Siap atau enggak? Iya, karena pertanyaan dari mahasiswa ini kadang out of topic gitu Pak. Jadi kayak kita harus mesti serba bisa, serba tahu. Apalagi sekarang Bu ya? Iya benar Pak. Banyak cepat mereka. Apalagi kalau teknologi yang soal ini ya Pak, software lain itu mereka malah lebih jago daripada kita ibaratnya. Semua tersedia gitu. Ya? Iya. Dari YouTube, internet. Iya, makanya pertanyaan mahasiswa tuh kadang emang merasakan ya. Pokoknya sebelum ngajar itu Zoom ya waktu itu. Deg-degan Pak. Iya. Kita mau sidang. Iya, padahal cuma Zoom kan Pak. Zoom ya, benar. Tapi itulah ya karena pengalaman tadi, jadi semakin kesini kayak udah pelan-pelan. Insya Allah pelan-pelan udah dapat lah ininya. Lancar lah Bu ya, pengalamannya dapat. Kalau Bu Vivin? Iya sih Pak, kalau saya sih hampir sama juga dengan Bu Nia. Deg-degannya itu. Takut mahasiswa nanyanya kan nggak seputar mata kuliah kita Iya. Topik yang lain. Iya. Saya ngerasa, aduh saya bisa jawab nggak ya? Iya. Iya. Masa nantilah dulu, besok saya jawab, nggak mungkin gitu kan? Iya. Karena takutnya ada mahasiswa yang dosennya masih muda. Iya benar. Ngetes ya kan? Ngetes. Ngegas ya Bu ya. Iya Pak. Tapi ngalami ya? Ngalami. Diuji sama mahasiswa ya. Terus cara Ibu solusinya gimana kalau misalnya? Ya saya jawab, pasti saya lempar dulu ke forumnya dulu. Nah, pengalaman sudah, mahasiswa barunya udah semester 3 sekarang Bu ya? Semester 3. Masuk semester 3 ya, karena baru ujian. Nah, ada nggak sih Bu yang suka terganggu atau kaget? Dosennya muda gitu kan, terus cerdas sama cantik lagi kan? Nah, ada nggak sih Bu yang coba komunikasi? Saya dapat info kabar-kabarnya Ibu di follow sama mahasiswa, terus diajak, dikirim pesan DM, kemudian pura-pura nanya atau di tracking, dilihat story Ibu, seperti apa gambarannya Bu? Kalau untuk mahasiswa THP-nya nggak ada ya. Cuman kan kami kan kebetulan saya dan Bu Anania ini masih ngajar di Prodi Agro. Oke. Di lain. Jadi semesternya lebih tinggi ya maksudnya? Angkatan ya. Di kelas B. Kelas B itu yang sambil kerja ya. Oh ternyata ya. Oke, terus? Tapi sejauh ini kalau di kelas masih seperti ya gapnya dosen sama mahasiswanya masih normanya jalan ya. Paling kalau di luar lah mulai karena usianya nggak jauh juga mungkin jaraknya jadi. Dan kita pun agak susah juga menempatkan diri Pak. Mesti pandai gitu. Ya. Iya benar. Apalagi yang mahasiswanya yang non reguler ya, yang sambil kerja itu kan kadang ada lebih senior kan. Nah, ada pengalaman ya di luar kelas. Jadi mahasiswa tuh manggil kakak. Jadi kedengeran sama dosen senior kan dimarahin mahasiswa. Iya, Boleh gitu. Kalau ya dia di luar kelas jadi kami sebenarnya nggak masalah juga bagi kami, cuman mungkin etikanya kedengaran sama dosen. Malah sebenarnya awal mula dipanggil Bu tuh agak lain nggak? Agak lain ya? Iya kayak belum cocok loh Bu ya? Mungkin tidak menerima kenyataan gitu Pak. Ya Allah Bu gitu. Iya kan? Orang masih muda Bu ya. Kalau bisa muda terus. Sama kayak Bapak tadi di awal kan saya panggil Bapak. Nah. Kan dekat jaraknya Bu usianya. Nah. Terus apa lagi Bu pengalaman udah
Udah 1 tahun mengajar dan sekarang masih saya udah semester 3 di THP. Udah ada praktikum sih Bu? Udah Pak. Nah, tandem praktikum kan tentu ada mahasiswa tandem juga ya sama dosen untuk praktikum, kadang bimbingan itu gambarannya seperti apa Bu di labor Bu? Ada nggak sih Bu labor THP? Sudah di fakultas ada, Pak. mana? Sudah ada? Sudah ada. Oke. Lagi dibangun, kita punya Alhamdulillah. laboratorium terpadu. Alhamdulillah, laboratorium terpadu tuh kumpul semua ya. Iya. Semua prodi-prodi ya yang ada yang membutuhkan labor berkumpul. Nah, pengalaman Ibu di praktikum sama mahasiswa gimana? Pengalaman praktikum Sudah praktikum sama kan? Sudah. Oke. Ya, kalau dulu waktu saya masih S1 sama S2 itu ada ya namanya asisten praktikum. Itu biasanya praktikum. mahasiswa. Cuman karena mungkin THP masih gelombang pertama, jadi asistennya itu langsung dosennya gitu Pak. Karena belum ada kan asisten praktikumnya yang dari jurusan itu. Insya Allah ini nanti tahun kedua udah mau diberlakukan kayaknya Pak asisten praktikum. Jadi nanti praktikum nggak full dosen semua yang ngawas sekalian ngasih ini ya penjelasan stepnya kayak gitu. Nanti mungkin sama asistennya. Kalau Ibu praktikumnya dengan mahasiswa pertanian Lancang Kuning THP? Kebetulan Pak kuliah saya sih tahun kemarin ya Pak ya. 2 semester kemarin belum ada praktikum. Belum ada. Oke, berarti masih teori gitu Bu ya. Nah, kalau soal apa Bu? Mahasiswa kalau bertanya tugas PR itu kalau Ibu kan masih muda-muda nih ya kan, terus mereka atau Ibu nerima nggak sih Bu kalau misalnya ngirim pesan bertanya di jam 9 malam ke atas atau harus jam berapa Ibu tentukan? Karena saya kan juga mahasiswa Bu, jadi waktu pertemuan pertama saya tanya, Prof, zaman sekarang udah canggih, kami boleh nggak sih bertanya itu di atas jam 10 tapi tetap sopan gitu kan. Kalau Ibu gimana? Karena anak-anak sekarang, generasi sekarang kan waktunya nggak seperti tahun 70-an 80-an. Nah, Ibu terbuka nggak sih seperti itu? Kalau saya terbuka sih, kayaknya Bu Vivin juga terbuka. Maksudnya emang kita dulu waktu pembekalan emang udah diwanti-wanti sama Prof Irwan. Bilangnya tuh gini, kalian tuh dosen yang milenial ibaratnya, jangan samain dengan dosen yang dulu. Kalau bisa tuh 24 jam tuh bisa dihubungi. Bisa dihubungi, gitu. Karena menerima ngirim pesan ya. Jadi saya kalau misalnya mahasiswa ngubungi tengah malam pun saya balas. Kalau nanya walaupun tugas. Pagi, siang tapi tetap menerima loh. Pengalaman Ibu Vivin menerima pesan dari? Kebetulan saya orangnya lumayan pas respon ya Pak ya. Oke, mantap. Iya, pas respon. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngechat ketika saya lagi megang handphone atau memang lagi belum tidur ya saya balas. Walaupun terkadang isi WA-nya itu sebenarnya mereka paham. Ngeyel gitu kan. Mancing lah Bu. Sabar. Iya. Berarti Ibu menjaga komunikasi enak Bu ya. Karena kan dosen-dosen ada yang sulit dihubungi, tapi alhamdulillah di Lancang Kuning semuanya mengrespon lah Bu ya. Tidak membatasi kayak saya kuliah dulu di 2000. Saya juga Pak. Ibu ngalamin juga. Nah, SMS aja nggak dibalas dulu. Tapi saya rasa ya Pak ya, dosen-dosen di Unilak ini sekarang udah pas respon juga. Fast respon ya. Ya telepon ataupun WA. Merespon Bu ya. Oke. Senang rasanya kan ada kedekatan gitu Bu ya. Apalagi Ibu kan generasi dosen milenial juga kan. Nggak mungkin terlalu jauh lah gapnya. Karena saya dulu pas S1 juga ngerasain yang seperti Bu Nia sama Bapak bilang. Cuma SMS nggak dibalas. Jadi dilihatin itu ke parkiran Pak. Ada nggak mobilnya? Iya. Bapak punya. Baca dulu ya situasi ya. Ada nggak mobil platnya nomornya gitu ya kan. Jadi pas lanjut kuliah, saya terapin kayak gitu. Jadi cari-cari dosennya, yang ada ya. Terus ibunya sampai bilang gini, kenapa nggak WA saya? Karena kita udah gimana ya budaya. Kayak merasa dulu ya, dulu waktu kuliah S1 ya. Terus ibunya bilang WA aja, saya males gitu daripada kamu lihat-lihat. Iya. Ternyata dosen tahu apa yang dimaksud kita, celingak-celinguk ya. Jadi ternyata nggak enak jadi udah kita harus pas respon lah. Ibaratnya tuh gini Pak. Apa yang
kita nggak pengen dari dosen yang dulu, ya jangan diterapkan juga ke yang sekarang. Kayak gitu. Jangan membalas lah. Ya. Karena memang keadaan berbeda ya. Benar. Situasinya berbeda. Pengalaman lain Bu Vivin sama Nia sudah setahun mungkin apa planning ke depan berikutnya, karena sekarang sedang penerimaan mahasiswa baru, apa yang telah dilakukan dan target-targetnya seperti apa, biar banyaklah masyarakat kuliah di THP, karena kalau dilihat prospek Provinsi Riau dengan industri pertanian, cakupan pertaniannya luas ya kan, prospeknya besar, butuh SDM. Seperti apa gambaran dari Bu Nia sama Bu Vivin? Lebih karena THP itu mengarah ke hasil ya Pak ya, dan kita ngelihat juga di Riau banyak sawit, sagu, kelapa, iya benar kokonat, Pak. Ya. Itu sebenarnya banyak kan yang bisa kita lakukan, karena apalagi kalau THP ini penerapan produk, pengembangan produk juga kayak gitu ya Pak ya. Hasil inovasinya ya. Inovasi, jadi memang dituntut untuk berteknologi lah gitu ya ibaratnya. Jadi langkah-langkah yang sekarang yang udah kita lakukan itu paling kita udah ke sekolah-sekolah. Jelasin Bu ya seperti apa gambaran THP. Terus kita juga dari THP Unilak ada produk ya, kita pemanfaatan limbah kayak misalnya sabun cuci piring kayak gitu ya Pak. Terus biasanya kan limbah dibuang, nah itu nanti kita olah. Jadi kan ada nilai lebih. Nah, itu yang kita kasih gambaran ke mahasiswa ke siswa SMK. SMK masih sasarannya sih Pak. Ya itu untuk seperti ini loh kalau di THP itu. Berarti limbah-limbah itu diolah Bu ya, jadi inovasi produktif ya, produk baru. Daripada terbuang kan Pak. Berarti karena Ibu ngolah limbah itu nggak takut kotor skin kulitnya kok? Gimana Bu? Kita udah ada menang loh Pak. Menang apa tuh Bu? Teknologi tepat guna. Untuk produk apa? Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Kulit nenas ya. Kulit nenas. Dari produk THP. Alhamdulillah 1 tahun THP berdiri. Alhamdulillah, mantap, keren. Udah mencatat prestasi ya. Alhamdulillah. Seriau lagi. Gimana Ibu cara ngolah limbah itu jadi sabun cuci piring? Setahu saya dulu pernah baca juga, tapi bukan dari limbah. Ibu limbah nenas ya? Iya, kulit nenasnya Pak. Limbah lain. Nah, kenapa Ibu bisa inovasi dari limbah nenas? Apakah ada limbah kulit durian misalnya bisa dibuat nggak? Nah, bisa jelasin nggak Bu? Kalau di Riau itu banyak nenas ya. Iya betul. Lahan nenas itu luas. Jadi rata-rata itu kan tidak termanfaatkan gitu ya. Terbuang gitu ya. Memang betul-betul kulitnya Bu? Iya, kulitnya Pak kita pakai. Karena di kulitnya itu kan juga ada enzim ya sebenarnya kalau kita ulik lagi. Kayak gitu. Terus kita buat kenapa terpikirnya sabun cuci piring, karena sifat dari kulit nanas ini kan asam ya. Bisa seperti jeruk nipis kayak gitu ya Pak. Jadi itu bisa menggantikan jeruk nipis itu tadi untuk sabun cuci piring. Dari situ sih konsepnya. Berarti kalau hasilnya berupa sabun cuci piring itu biasanya kalau sabun cuci piring itu busanya tuh banyak nggak sih Bu? Banyak Pak, kalau kita produksi banyak. Banyak. Udah dicoba Bu? Sudah. Berarti udah diajak tandem bareng untuk mahasiswa misalnya? Mahasiswa udah. Kalau praktikum itu maksud saya. Nanti di mata kuliah semester berapa itu ya yang tentang sabun, teknologi sabun. Teknologi lemak minyak ya? Lemak minyak. Belum dapat kan karena masih angkatan pertama nih. Belum, masih mata kuliah pengenalan dulu kan mereka. Jadi Ibu buat limbah nenas dihasilkan jadi sabun, itu buatnya tandem juga berdua atau ada dosen lain? Ada dosen lain juga. Bareng-bareng. Kaprodinya Pak. Kaprodi. Iya. Ya kan benar kan? Teman-teman bilang di mana ada Bu Nia, di situ ada Vivin. Kita juga ngambil sampah Pak, mungut sampah, mungut. Iya itu maksud saya Bu kan. Berdua. Iya Pak. Limbah ngerasain ya kan. Terus juga kita tuh Car Free Day. Bagi yang nonton podcast mungkin bisa berkunjung nanti ke Car Free Day. Setiap hari Minggu pastinya. Di Lapak Unilak itu ada, insya Allah ada stand THP. Stand Unilak ya. Tandem bareng dinas perpustakaan ya. Iya benar Pak. Setiap hari Minggu ya. Nah buat kawan-kawan dan masyarakat umum lainnya kalau ingin tahu tentang THP bisa hadir di Car Free Day setiap hari Minggu. Ada dosen Bu Nia dan Bu Vivin ingin mengetahui lebih dalam tentang THP bisa berkunjung ke nanti produknya itu biasanya kita bawa. Ada satu lagi hand sanitizer juga kita buat. Hand sanitizer dari apa Bu? Hand sanitizer dari itu
lidah buaya. Lidah buaya. Oke. Hand sanitizer ini sempat booming dulu, Bu. Ya, waktu zaman Covid. Mahal ya, Pak ya? Mahal luar biasa, Bu. Masya Allah, Bu. Langka juga. Langka, harganya pun udah tembus di atas 100 yang sekecil ini. Ya kan? Nah, ternyata kita waktu itu ada ingat bikin hand sanitizer dan kita publikasikan. Nah, ternyata banyak diminati. Ada beberapa instansi yang ngasih bahan baku kan untuk membuat. Nah, bisa ceritain ini, Bu, hand sanitizer dari lidah buaya? Karena kalau gini Pak, kita mandangnya tuh kalau hand sanitizer tuh kering ya pasti kan alkohol. Iya. Bikin kulit kering ya. Iya. Kalau lidah buaya itu kan dia bisa memberikan kelembaban. Iya. Jadi cocok makanya cewek Bu ya. Iya. Aman kulitnya ya. Jadi kalau disemprot tuh tangan nggak kering. Iya. Nanti kalau salaman sama cowok kan nggak malu kita ya. Tapi nggak kasar kan Bu? Iya. Nggak kasar ya. Oke, terus? Ya gitu konsepnya Pak. Jadi kita nggak kasar ya? Nggak kasar. Boleh tes nggak? Tapi nggak bawa ya? Nggak gitu ngetesnya Bu. Tes tangan ya? Coba dulu. Oh iya Bu. Ternyata memang berarti Ibu S1 S2 di THP, kemudian megang limbah, megang apa semua, ternyata nggak kasar. Tangannya Pak. Untuk minggu besok ya, kita udah satu lagi produk Pak. Apa tuh Bu? Dari kulit nanas juga. Itu sirup. Tolong besok dibawa Bu. Akhirnya kita bawa es batu, habis itu kita bikin sirup di situ. Bisa Pak? Iya, kita tes Bu ya. Saya bawa, insya Allah bawa es batu besok. Kemarin pas di acara teknologi tepat. Korem, udah bikin. Oke. Berarti besok habis selesai Car Free Day, kemas-kemasnya kita bikin sirup dari kulit nanas. Kulit nanas. Nanti biar yang saya viralkan, saya buat beritanya. Apakah rasanya sama kayak jeruk atau apa? Selain jeruk, apa namanya buahnya Bu? Lemon. Bukan, satu lagi. Jeruk. Yang jeruknya gede itu loh, yang orange. Aduh, apa? Sangkis. Sangkis, ya kan juga ada dibikin. Tapi yang udah pernah kita coba ya. Enak Pak. Enak. Oke, kami tunggu Bu. Nanti Pak hari Minggu. Tim media promosi akan nunggu sirup dari karya Bu Vivin dan Bu Nia. Itu dari dosen-dosen THP sih Pak. Ibu ngolah hasil limbah, kemudian jadiin sirup ataupun dijadikan sanitizer. Itu dites dulu nggak sih kan harus ada tester ke pribadi lah, artinya siapa penggunanya, gimana Bu? Ada organoleptiknya sih Pak. Tesnya organoleptik gitu. Apa itu Bu organoleptik? Maksud saya misal ini karya saya terus saya tuangin ke diri dulu coba. Organoleptik itu tes ini ya Pak, penerimaan sebenarnya. Tapi by konsumen juga. Nah, dari situ ya banyak macam tesnya Pak. Sampai cocok boleh dikonsumsi. Nah, kan Ibu harus riset tuh standarnya. Berarti ketika sudah aman, sudah layak konsumsi, baru dilepas, ya kan? Berarti itu dilakukan di labor Bu? Organoleptik di labor. Untuk inovasi selanjutnya Bu yang akan dilakukan Ibu Vivin, Bu Nia, seperti apa? Riset terkait produk kemasan ya Bu Nia ya. Kemasan apa, di makanan kah, atau kemasan kelapa kah, atau kemasan sawit? Kemasan kita ke makanan. Untuk makanan. Roti? Biodegradable. Gradable itu apa Bu? Plastik tapi yang ramah lingkungan. Dari pati. Pati apa Bu? Kita pakainya tapioka. Limbah juga? Banyak macamnya Pak, karena memang disitulah, ya itulah risetnya ya Pak. Riset, inovasi masih akan berkembang terus. Wah, memang luar biasa Ibu. Suratnya kita manfaatkan limbah sabut kelapa. Sabut kelapa, Jadi emang penggunaan limbah itu pasti ada Pak. Pasti ada manfaatnya. Di THP, iya. Kawan-kawan, semakin menarik bagaimana ibu-ibu dosen-dosen muda Unila THP, cantik dan cerdas, ternyata menghasilkan riset produk baru. Kalau kita lihat Bu, di Riau memang potensi itu besar Bu. Ada kelapa, itu kelapa terbesar di perkebunan kelapa terbesar di Indonesia itu ada di Inhil. Saya udah sampai di sana. Kalau tahu tentang hidrokoko, nah itu dihasilkan dari bilahan. Nah, kemudian ada sagu sekarang di Meranti, kemudian ada sawit, kemudian nenas. Nah, durian banyak juga Bu. Ada rencana untuk inovasi dari limbah-limbah durian? Durian sih, mungkin kulitnya jadiin sendal atau untuk apa Bu? Tepung gitu ya Pak? Punggungnya apa sih Bu? Totok gitu loh, kan ada yang bulat-bulat tapi durinya dipangkas dulu, mungkin
Agak seram ya Pak. Belum ya. Tapi kita udah ada mau riset bareng ya bareng Rektor Unilak terkait sagu. Sagu, oh di Meranti tuh Bu, Ibu harus Meranti itu. Terus? Mau dibikin bubur instan gitu. Bubur instan, oke, kayak bubur bayi gitu Bu? Bubur instan. Bubur apa namanya? Bubur Lambok. Bubur Lambok. Masyarakat Riau tahu rata-rata kayaknya ya bubur Lambok itu Pak. Lambok tuh lembab ya? Bukan Pak, dia nanti. Bu ini ini dari Meranti nih Bu. Tahu kan Pak? Ada sayuran juga gitu. Oh gitu. Cuman kita nanti mau buat instan. Instan terus kita tambah. Instan tuh kayak mie instan gitu. Siap saji. Oke. Konsepnya lebih, itu Pak. Konsepnya kayak mie instan niru ya. Gimana merubahnya? Itu budaya Riau ya Pak. Oke, ya. Jadi biar instan jadi kita bikin inovasi banget. Oke, keren. Mantap Bu. Nah, dapat informasi THP dapat hibah ada Bu? Hibah dari Dikti gitu? Bukan THP, jadi itu agro. THP juga mengajukan. Kami kan belum ada lulusan. Oh iya, terkendalanya syaratnya. Nah, berarti buat teman-teman yang THP mahasiswa baru semester 3, mudah-mudahan cepat lulus Bu ya. Biar syaratnya masuk, karena kita lihat produk-produk dari karya Bu Vivin, Bu Nia, dan dosen-dosen lainnya memang jos. Saya udah coba itu Bu, apa namanya, sabun cuci piring dari Nenas, tapi saya belum dikasih Bu. Kayaknya udah terima, belum kan? Cuci piring belum terima kan? Udah terima. Besok Bapak hadir ya. Insya Allah. Oke, saya udah coba yang sanitizer Bu. Sudah ya Pak ya. Sudah waktu COVID tuh dapat, keren, kemasannya bagus, di tangannya juga enak. Nah, halus lah Bu, kayak tangan Ibu. Jadi Pak, sebenarnya SMK ya di SMK Pertanian di Riau ini banyak, dan itu udah ada hasil pertanian ya. Iya. Cuman mungkin untuk wadah dari universitasnya belum gitu ada, karena cuma ada di Unri THP. Dan sekarang Lancang Kuning. Nah, dorong sih Bu teman-teman keluarga Riau supaya gabung di. Kalau Unilak adalah THP pertama. Kampus swasta. Kampus swasta. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung tahu kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di THP Unilak. Kemudian Bu, kita sudah diskusi tentang produk-produk Ibu, ya kan? Tentunya apa yang Ibu dapat ilmu di S1, S2 kan akan diajarkan ke mahasiswa THP yang baru-baru. Iya, Pak. Nah, ketika sudah lulus, tentu orang akan berpikir masa depan, ya kan? Prospek kerja sama kayak Ibu kan. Nah, Ibu sekarang prospek udah keren nih, udah jadi dosen. Ibu kan dulu waktu S1 S2 kepikir juga kan, mana sih arahnya kerjaan. Nah, gimana sih Bu prospek kerja bagi lulusan THP ini? Nah, kalau untuk prospek kerja ya Bu, peluang-peluangnya, posisinya. Perusahaan makanan kita bisa masuk. Oke, perusahaan makanan. Bisa nyebutin ini nggak? Boleh nggak? Boleh, silakan Bu. Kayak Indofood, Oke. Garuda Food, konsumtif ya, consumer good ya. Iya. Oke. Terus ke BP POM. BP POM untuk instansi negara ya. Instansi negara, pemerintahan. Dari segi pemerintahan, Kemenperin. Oke, perindustrian ya. Kesehatan bisa masuk juga Bu ya, halal gitu, pangan bisa? Bisa. Untuk teknologi hasil pangan ya. Karena kita di kuliahnya juga ada tentang itu ya Pak ya. Kemudian yang kita ngapain sih kerja dengan orang gitu ibaratnya. Jadi pengusaha bisa banget Pak. Bisa, entrepreneur. Berarti kalau begitu Ibu yang sudah hasilkan itu bisa diproduksi massal dong? Bisa Pak. Konsepnya gitu ya Pak ya. Iya, tinggal cari modal Bu ya. Modalnya berapa Bu? Nanti dihitung Pak. Ada juga pelajaran yang ngitungnya tuh Pak. Ngitung ada juga di THP. Ada. Ngitung modal untuk produksi suatu produk gitu Pak ya. Ada. Kalau nggak terlalu besar mau juga Bu. Ya saya rasa sih dosen THP Unilak ini udah berbagai bidang ilmu sih Pak. Ada dari pangan, ada yang dari lingkungan, ada yang kayak kami dari pengemasannya. Jadi udah mikrobiologi. Cerah lah Bu ya, ada lulusan THP. Iya, cerah Bu. Komplit. Saya lihat muka Ibu, Bu Vivin, Bu Nia selalu jumpa tuh cerah gitu kan. Ternyata lulusan THP nggak nyesal Bu ya? Enggak Pak. Nggak nyesal pilih prodinya ya. Alhamdulillah cerah. Kalau begitu cerah ya Bu, tentu aman lah Bu ya untuk masa depan ya artinya. Insya Allah aman ya.
Karena kayak hasil dari penelitian adik-adik itu nanti kalau mereka nggak mau bekerja di mana ya Pak, di instansi atau perusahaan, mereka kan bisa jadi entrepreneur. Lagian kalau masuk di instansi dunia industri itu salary kan lumayan Bu ya, karena dicari ya soal tentang teknologi, riset ya kan. Nah berarti buktinya sekarang lulusan THP Ibu belum wisuda, tapi sudah selesai ujian akhir tesis, sudah selesai tesis, langsung diterima. Nah, selain dosen dan gabung dunia industri, kalau misalnya entrepreneur, memang secara skill ilmu udah cukup itu Bu, bisa untuk jadi entrepreneur. Bisa Pak. Banyak lulusan teman-teman saya banyak yang ini. Mandiri ada juga, tapi emang dari grup itu Pak ya, emang nggak ada yang nganggur sih. Nggak ada yang nganggur, garis keras. S1 dulu nggak ada. Dari temen yang gelombang S1 di Undri tuh kayaknya nggak ada yang nganggur, kayaknya ya Pak ya. Nganggurnya nggak lama lah Bu ya? Iya. Nggak pindah-pindah kerjaan gitu juga ya? Oh ya, berarti memang betul-betul cara sukses. Kalau saya Bu, sama Khairi, lebih banyak nganggurnya daripada kerja ya. Nah, kemudian Bu, sudah prospeknya memang cerah, secerah muka Ibu, Bu Vivin, Bu Nia. Nah, planning ke depan secara institusi, prodi maupun planning personal, apakah Ibu ingin S3 karena Pak Rektor Prof Junaidi itu mewanti-wanti dosen muda harus S3 wajib. Nah, kalau enggak rugi rasanya. Nah, gambaran Ibu seperti apa? Atau mau nikah dulu baru S3 atau S3 kemudian nikah gitu? Ini ada mahasiswa ada yang nanya kayak gitu nggak? Belum ada. Ya kan. Insya Allah kalau lanjut S3 itu ada ya Pak? Ada. Oke, berarti kan bantu. Kita semua ada niat lanjut S3. Sudah ada niat Bu ya? Kebetulan kita udah nyari-nyari juga sih. Nyari beasiswa. Info beasiswa. Universitas tujuan. Tujuannya juga udah. Kalau yang lain, planning lain, yang tadi gitu? Nikah Pak S3 dulu. Kayaknya di depan mata dulu, di depan mata kan karir ya Pak? Ya karir, cerah dulu. Saya yang mana duluan aja Pak? Kalau nikah dulu. Alhamdulillah. S3 dulu. Mana yang berjalan aja Bu ya? Padahal dia kemarin bilang mau nikah duluan. Emang udah ada Bu calonnya Bu? Kita doakan Bu ya, lancar planningnya pribadi, lancar pendidikan. Nah, beberapa yang saya dengar sih Bu, kalau mau S3 bagus memang saat muda ya kan. Kemudian kalau mau S3 saat sudah berkeluarga, selesaikan dulu urusan dapur. Ya benar Bu ya, dapat juga Bu ya. Harus cari yang pengertian sih. Cari pengertian, mudah-mudahan. Kayak plus minus deh Pak. Kalau lanjut S3 udah berumah tangga sama yang belum berumah tangga kayaknya ada plus minusnya. Plusnya di mana Bu? Ayo. Mungkin kalau plusnya ya, jadi kalau dapat pasangan yang pengertian, support sistemnya kuat kayaknya. Dimodalin, nggak usah pikir soal duitnya, ini ada, kan? Iya, plus ya. Dimodalin sampai nggak mau ya. Kalau minusnya kalau kita lagi kredit, iya. Disertasinya ya, disertasinya. Kayak THP kan fullnya di lab. Ya. Jadi kan nggak kena waktu. Bagi waktunya ya, manage waktu. Plus dan minus. Nanti dia terbengkalai Pak di rumah, kasihan Pak. Enggak lah Bu, yang pengertian pasti. Kalau udah cari informasi beasiswa Bu? Udah Pak. Udah. Yang untuk lanjut udah. Mudah-mudahan dapat Bu ya, dapat beasiswa. Ngomong beasiswa di THP Unilab juga banyak beasiswa Pak. Udah ada? Udah. Yang berjalan ini udah ya, yang sedang berjalan. Penerimaan tahun ini, Ada. Kemarin dari perusahaan. Alhamdulillah, informasi bagus. Terus kemudian ada yang kemarin ini mahasiswa THP ikut BPI yang Ikatan Dinas. BPI itu apa Bu? Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbud. Nasional itu Bu ya? Iya Pak. Jadi full itu Bu, beasiswa Mas Allah. Jadi tamatan THP Unilab. Langsung jadi guru SMK. Mas, cerah Bu.
Betul-betul cerah. Gitu yang SMK di Riau, Bu? Iya, dimanapun. Dimanapun. Jadi mereka mengajukan itu ada kontraknya gitu. Sedia ditempatkan di mana aja. Waktu terima gitu. beasiswa ada item kontrak. Iya, setelah kalau lulus. Di Unilab cuma ada 2 prodi, THP sama akuntansi. Memang luar biasa cerah, Bu. Nggak mikir-mikir ngelamar kerja, ya. Ikut tes. Ibu ngerasain nggak, Bu? Ngelamar kerja kayak saya dulu gitu. Ngantri. Karena saya sempat Bu ya. Capek kan, Bu? Perjuangan ya. Karena sih enggak lah kalau cerita. Ibu selesai ujian tesis langsung iya. Bu Vivin kan ngerasain kan? Ya, ngantri bersaing, Bu ya. Apalagi zaman Covid waktu itu. Zaman Covid, ya kan? Ya. Alhamdulillah rezeki Bu Nia emang cerah. Nah, untuk beasiswa informasi lain, Bu, untuk di THP Unila apalagi? Ada beasiswa Pemprov itu ada sampai selesai sarjana? Sampai selesai. 4 tahun. Kalau sampai selesai 14 semester sampai selesai juga. 4 tahun, Pak. Berapa tahun, Bu? 4 tahun berarti 8 semester. 5 tahun gitu ya. Pokoknya nggak sampai inilah, Pak. Kalau 14 semester tuh udah mau DO itu. Iya, berarti itu kita minimalisir sih, Pak. Oke. Jangan sampai, Bu ya. Iya. Kasih support terus. Kalau untuk beasiswa itu kan ada standar IPK. Ya. Biasanya kan minimal 3 ya. Oke. 3 ya. 3, minimal 3 lah. IPK Ibu S1 berapa dulu, Bu? Saya 325. Ibu? 33 kalau nggak salah. Kita beda 0,1, Bu. Gak nyangka juga saya, Bu. Saya 3,26 hukum. Nah, dulu kalau masuk tes, Bu Nia kan nggak ngerasain ya, Bu Vivin ya. Itu syarat minimal IPK 3 ya kan. Syarat IPK-nya 3,25. Saya bersyukur 3,26. Ada 1. Ada. Kalau yang perusahaan atau apanya tinggi kan, dia tetapkan IPK-nya 3,25 misalnya. Untuk saya 3,26 secara administrasi masuk. Oke. Bu Nia kayaknya nggak ada nyoba lamaran ya? S1 juga enggak ya? Sempat sih, enggak. Cuman langsung? Enggak. Sempat kerja dulu, tapi cuman di perusahaan keluarga. Oke, cerah memang. Nggak boleh, oke. Terus iseng kan, coba lanjut ke IPB. Oke. Sambil nunggu pengumuman dari IPB, kerja gitu, Pak. Kerja. Jadi cuman kerja 2 bulan apa 3 bulan gitu. Iya. Keluar dari IPB udah lanjut langsung. Cerah ya. Pendidikan Ibu cerah. Selesai kuliahnya cerah. Kerjanya di lingkungan keluarga cerah. Oke. Kalau dulu siapa yang dapat beasiswa, Bu, S1 S2-nya? Saya sempat dapat apa, Bu? Super Semar? BBM PPA ya namanya. Beasiswa S1. Oke, saya juga dapat, Bu. Dapat ya, Pak? Ya, saya dapat itu. PPA ya. Iya. Prestasi apa tuh namanya? Akademik ya PPA tuh. Prestasi. Ya kayaknya gitu. Prestasi, Pak. Soalnya kalau untuk BBM yang kayak bidik misi sekarang. Oke, bidik misi. Ini kalau mau S3 misalnya, mau ngejar beasiswa atau mau mandiri ini? Beasiswa. Oke. Lumayan kan S3 kalau mandiri. Luar biasa, Bu ya. Tapi kalau ada beasiswa dari Unilab sih nggak apa-apa. Kan kemarin ada Pak Rektor kasih tahu tuh dosen-dosen yang mau lanjut S3 lanjut, udah memenuhi syarat, didorong untuk S3, nanti dikasih bantuan, ada bantuan per semester ya kan. Sekarang lagi banyak, Bu, dosen-dosen Lancang Kuning sedang S3. Kalau di luar negeri ada kepikiran? Kepikiran tuh ada, Pak, tapi ya ninggalin kampus ini kayaknya agak susah gitu, Pak. Tapi kan kalau misalnya pimpinan atau fakultas, pimpinan universitas setuju ya kan, dan ada solusi sambil beasiswa ngajar, kan bisa sekarang zamannya hybrid online kan, luring daring, nah mana yang bisa kan bisa dikondisikan. Banyak juga dosen-dosen Lancang Kuning yang ke luar negeri dapat beasiswa sambil ngajar. Nah, kalau target beasiswa dari pemerintah apa yang mungkin Ibu kejar untuk S3 nih? Ada BPI sama LPI. Pernah coba itu, Bu? Vivin kemarin nyoba BPI ya? Belum. Udah. Sempat udah submit belum? Belum. Kalau Ibu kemudian S1-nya THP ya?
S2-nya kemudian THP. TIP, Teknologi Teknik Industri Pertanian. Industri Pertanian. Kalau rencana nanti S3-nya seperti apa, Bu? Apakah di THP-nya atau di TIP-nya? Atau ada prodi baru lagi yang baru? Sepertinya TIP, Pak, karena itu udah linear. Teknologi hasil pertanian, teknik industri pertanian itu udah linear. Jadi kalau S3-nya mau ke hasil ataupun ke industri masih linear. Linear ya. Ya memang Ibu udah jauh-jauh dari S1 udah rancang gitu juga. Iya, karena dulu waktu pengajuan S2 itu kita ada minta surat rekomendasi ya, Pak, dari dosen. Oke, ya. Itu mereka juga udah nyaranin kalau ngambil yang tolong yang linear, biar ilmunya apa ya, ibaratnya tuh tajam gitu, Pak, dalam. Lebih pemahaman lebih kuat, Bu ya. Untuk guru besar kan harus linear. Oke. Wah, udah disarankan ada rencana gitu, Bu ya. Iyalah, Pak. Kalau karir dosen harus sampai guru besar ya kan. Berarti sekarang asisten ahli. Iya. Untuk lektornya sedang proses atau belum nih? Lagi proses. Mudah-mudahan kita doakan. Nah, saya lupa ada mau saya tanya tadi, Bu. Minum dulu. Minum dulu. Kebanyakan ketawa saya, Bu. Kok dibuka, Bang? Nggak sponsor ya? Ibu nantilah buat sirup. Oh iya. Ya kan? Kasih kami sirup, kami taruh di kulkas. Nanti podcast batu, podcast berikutnya dari dosen-dosen lain kami sajikan dan kami sampaikan ini hasil dari produk THP gitu kan. S3 marketing ya, Pak. S3 marketing. Oke, teman-teman, makin seru diskusi bincang bebas hari ini dengan Bu Nia dan Bu Vivin. Bagi kawan-kawan dan masyarakat umum lainnya yang ingin bergabung di THP, orang tua yang ingin anaknya masa depannya cerah, secerah Ibu Vivin dan Bu Nia, maka silahkan daftarkan di THP Unilag. Proses pendaftarannya dapat dilihat di website unilag.ac.id. Demikian teman-teman hasil dari diskusi dan bincang bebas hari ini bersama dua dosen teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sancang Kuning, Ibu Nania Rahma dan Ibu Vivin Jenika. Mudah-mudahan planning untuk memajukan Universitas Sancang Kuning, planning untuk S3-nya dapat segera terwujud, rencana dapat beasiswanya di luar negeri maupun di dalam negeri segera juga terwujud. Mudah-mudahan informasi diskusi bincang bebas hari ini dapat memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua. Dan sampai jumpa pada diskusi podcast selanjutnya dengan tema-tema hal berbeda tentang alumni, tentang mahasiswa, tentang politik bisa juga, maupun tentang isu-isu terkini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.